Yos my brothers, ketemu lagi. Semoga dimanapun kalian berada tetap sehat selalu. Semakin seru karena sekarang Hana sudah jadi murid senior dan pastinya muncul lagi karakter-karakter baru. Akan jadi seperti apa? Ikuti cerita berikut ini. Tapi sebelum itu, seruput dulu kopimu dan nyalakan rokokmu. Buat yang nge-vape, sadar terus. Kita mulai. Seperti biasa, tahun ajaran baru, 24 murid baru masuk ke susuran. Yang juga berarti ada perang anak baru. Dan tahun ini ada seseorang yang mengejutkan banyak orang dengan mengalahkan Mori Kenichi alias Moriken yang disebut sebagai kandidat kuat juara. Orang itu adalah Sajima Yosuke, jadi juara perang anak baru tahun ini. 3 hari kemudian dia memanggil semua jagoan yang kemarin bersaing dengannya. Ada Utagawa Tomonori dari kelas B, lalu Nakano Chuta dari kelas C, dan Moriken kelas A. Lalu ada Monai Naoto, teman lama Sajima. Dia tidak ikut dalam perang anak baru. Utagawa mulai ngomel karena merasa Sajima sok-sokan dengan memanggil mereka. Begitupun dengan Chuta. Moriken bahkan meraih sebuah cangkul dan bersiap buat rematch sama Sajima. Sajima malah lagi asik menghafalkan perkalian sampai seseorang memanggil namanya. Dia berteriak, "Diam!" Harusnya yang kalah tidak cerewet di depan orang yang sudah menghajarmu. Atau kalian tidak mengakui kemenanganku? Mendengar itu, ketiganya langsung berteriak kesal. Ya bagaimanapun, ini disusuran. Kalah duel bukan berarti akan langsung jadi penurut. Karena aslinya, murid susuran semuanya itu merasa dirinya jagoan. Monai mencoba menenangkan suasana, tapi Utagawa menyuruhnya diam. Chuta bahkan ngomong, "Lihat saja perbedaan muka Sajima dengan Moriken. Menurutku bisa saja Moriken menang kalau dia lebih berusaha keras." Mendengar itu Sajima melepas baju dan membantingnya ke tanah. "Dasar bodoh, biar ku jelaskan dengan istilah permainan shogi. Mungkin kalian akan bisa paham. Dia mungkin sudah mengambil ratu, pion, dan bentengku. Tapi dia kehilangan rajanya. Dan pemenang bukanlah yang mendapatkan lebih banyak, tapi pemenang adalah yang berhasil mendapatkan raja milik lawannya. Apa kau mengerti?" Chuta dan Utagawa malah mengomentari kebiasaan Sajima melepas baju. Sementara Moriken membuang cangkul di tangan dan bertanya, "Jadi, apa maumu dari kami?" Melihat ketiganya sudah tenang, Sajima tersenyum, lalu menyuruh ketiganya duduk. Karena ada hal yang ingin didiskusikan. Tapi tidak ada yang bergeming dari posisinya, meski Sajima kembali menyuruh sekali lagi buat mereka duduk. Malahan Chuta yang sudah posisi jongkok sekarang jadi berdiri. Chuta ngomong, "Fuck, kau pasti gila kalau berpikir kami akan duduk karena kau suruh. Kami bukan pesuruhmu." "Baiklah kalau begitu, silakan saja berdiri," kata Sajima. Tapi malah ketiganya langsung berjongkok. Sajima mulai berbicara tentang dia yang anak tunggal. Kedua orang tuanya bercerai saat dia masih bayi. Jadinya dia dibesarkan sama ibunya yang single parent. Lalu juga banyak hal tentang dia yang kesepian karena ibunya harus bekerja demi mereka berdua. Dia juga tumbuh jadi anak yang sering berkelahi. Tapi semua perkelahian itu tidaklah menyenangkan karena tidak membantunya mendapatkan teman. Utagawa dan Chuta mengeluh karena panjangnya cerita Sajima. Tapi Monai bilang kalau temannya ini sedang serius, jadi menyuruh keduanya buat diam dan mendengarkan. Sajima lanjut cerita, saat dia kelas 4 SD, dia melihat sebuah duel antara 2 orang murid. Yang satu dengan rambut dikucir, yang badannya terlihat kecil dibandingkan lawannya, raksasa berambut merah. Besar kemungkinan yang dilihat Sajima ini adalah Takiya Genji dan Rindaman. Sajima berpikir kalau mereka berdua adalah rival yang sudah berduel berkali-kali. Menurutnya, mereka berdua tidak saling membenci. Malah Sajima berpikir itu cara keduanya berkomunikasi lewat pertarungan. Dan bagi Sajima itu adalah duel pria sejati. Sejak hari itu Sajima sangat terobsesi dengan susuran. Tahu tentang kisah-kisah jagoan tiap generasi.
Katsuhiro Genjiro, Serizawa Tamao, Takiya Genji, Rindaman, Boya Harumichi, Hanazawa Saburo. Satsuma berkata, kalau ada poster mereka, aku pasti langsung jadiin koleksi. Mereka itu sudah kayak pahlawan. Tapi bahkan semua nama-nama hebat itu, tidak ada satupun yang berhasil menyatukan susuran. Posisi itu masih kosong. Satsuma berhenti sejenak buat bersin. Utagawa dan Chuta menyuruh buat pakai kaosnya. Lalu Satsuma lanjut ngomong, tapi sekarang ada satu laki-laki yang ingin merebut posisi tersebut. Di tahun pertamanya, di depan semua murid susuran, dia mendeklarasikan diri akan jadi bos susuran. Bersama orang sekitarnya, sekarang dia hampir menyelesaikan dominasi seluruh susuran. Namanya Bos Tsukishima Hana. Ketika orang di depan Satsuma terkejut melihat betapa bersemangatnya Satsuma menganggap Hana sudah jadi bos susuran. Dan dia berencana menjadi bagian dari Hanagumi, bahkan meski cuma sebagai pion. Utagawa dan Chuta kayak keberatan di bagian cuma jadi pion. Tapi Satsuma dengan berapi-api ngomong, kalau kemenangan dalam shogi itu pasti butuh pion. Dan dia akan menjadikan Hana bos susuran. Dan dirinya akan jadi bagian dari sejarah susuran sebagai laki-laki yang mengantarkan pencapaian hebat Hanagumi. Sampai-sampai Morrigan menyangka kalau Satsuma ini kenal Hana secara pribadi. Tapi dijawab tidak. Lanjut dia dengan bangga menunjukkan tanda tangan Hana yang dia kasih figura. Setelah itu semua, Satsuma bertanya ke teman-temannya itu, jadi apa kalian akan ikut aku bergabung ke Hanagumi? Semua terdiam mendengar pertanyaan barusan. Satsuma melanjutkan dengan bilang kalau dia tidak akan menyuruh mereka jadi anak buahnya. Karena menurut Satsuma tidak ada perbedaan di antara para pion. Morrigan bertanya apa Satsuma serius. Dan dia kembali melepas kaos serta membantingnya ke tanah. "Yah," jawab Satsuma. Dan Satsuma meminta jawaban sekarang juga dari ketiga temannya itu. Cuman dari ekspresi keempatnya, Hanagumi sudah dapat anggota baru dari kelas 1 yang akan memperkuat kelompok tersebut. Lalu Satsuma memimpin keempat orang lainnya buat memberi salam ke para senior dari Hanagumi, mulai dari Tsutomu dan kawan-kawannya, lalu Sakota, dan terakhir Tsukishima Hana. Dan akhirnya mereka resmi jadi anggota Hanagumi. Di tempat lain ada Renji yang bertemu sama dua orang anak kelas 3 lainnya, yaitu Iba Akio dan Sakai Keiichi. Iba ngomong kalau ada teman mereka bernama Sakoshi yang drop out di tahun pertamanya, yang terus ngomong akan menghancurkan Hanagumi. Tapi setelah Sakota dan Yaita membuatnya masuk rumah sakit, sepertinya dia akan menutup mulut rapat-rapat. Iba juga tidak pernah melihat Higure. Lalu menurutnya cuma tinggal Masayoshi, former FBI. Tapi perbedaan kelompoknya dengan Hanagumi sangatlah besar. Kelihatannya kelas 2 masih terpecah, tapi Tsutomu akan membuat mereka diam. Tidak ada satupun yang melawan Hanagumi. Akhirnya dia jadi bos susuran. Aku kagum. Tentu saja aku tidak punya masalah dengan hal itu. Aku suka Hana, dia orang baik, kata Iba. Tapi seperti yang sudah-sudah, aku tidak akan bergabung ke Hanagumi. Tapi kami akan tetap diam dan bersikap baik. Apalagi yang kau mau? Tanya Iba ke Renji. Iba bertanya, apa mungkin Renji berniat membuat dia dan kawan-kawan yang di pihaknya keluar dari susuran? Renji tertawa mendengar omongan Iba barusan dan Sakai bertanya, apa yang kau tertawakan? Renji menjawab, dari matamu saja aku bisa tahu yang kau katakan dan pikirkan itu berbeda. Iba Akio mematikan rokok dan berdiri berhadapan dengan Renji. Maksudmu? Kau bilang mengakui Hana, tapi kenyataannya berbeda. Kedua matamu mengatakan kalau kau meremehkan Hana, bahkan mungkin berpikir kalau kau bisa menang melawan Hana dalam duel.
kata Renji. Iba menatap tajam ke Renji, lalu kembali duduk. Kalau gitu, Renji, apa kau tahu tentang warisan dari generasi sebelumnya? Lakukan sesuatu tentang itu, yang bahkan harusnya kalian pun tidak bisa mengabaikannya, kan? Lalu mereka pun selesai berbincang. Sedikit penjelasan, Iba Akio dan Sake ini punya beberapa orang dari kelas bawah yang mengagumi mereka dan membuat kelompok sendiri, yaitu Ibagumi. Meskipun jumlahnya sedikit, tapi mereka dianggap halangan besar buat Hanagumi menguasai susuran secara penuh. Renji berjalan pergi sambil memikirkan kata-kata dari Iba Akio barusan. Suatu pagi, penghuni Umehoshi dikagetkan sama kehadiran Sajima yang sudah menunggu mereka di depan. Dengan penuh semangat dia ngomong kalau dia akan mengawal Hana dan yang lainnya ke sekolah. Sajima mengatakan kalau ini salah satu tugas dari seorang anak buah. Hana merangkul Sajima dan mengatakan kalau akan merepotkan Sajima menjemput ke sini, padahal rumahnya lebih dekat ke stasiun. Tapi Sajima masih bilang tidak masalah. Ada dua murid bernama Honda Shinji alias Windam dan Yokoyama Shoji alias Miklas. Keduanya adalah anak baru di susuran, dan dengan tingkat keberandalan yang ada di sekolah ini, mereka langsung menyesal sudah masuk susuran. Tapi sekarang tidak ada satupun murid susuran yang akan berpikir buat membuli mereka. Kenapa? Karena ada Demon King Guriko di belakang mereka. Setiap terdengar peluit yang dibunyikan sama Guriko, mereka berdua akan langsung berlari cepat menemui senior mereka tersebut, seperti saat ini. Guriko yang kini punya ruangan sendiri, lengkap dengan furnitur dan sofa empuk di dalamnya, memanggil Windam dan Miklas dengan peluit, karena mau menyuruh keduanya membelikan makanan. Keduanya langsung menjawab siap, tapi kemudian saling berbisik. Dan saat Guriko nanya ada apa, Windam bertanya tentang uang. Guriko sekarang ngomong kalau buat ngasih notanya saja, nanti akan dia ganti di akhir bulan. Lalu dia meniup peluit dan menyuruh keduanya segera pergi. Dan inilah awal kejadiannya. Jadi keduanya ini sebenarnya nggak saling kenal, tapi sering ketemu di belakang sekolah saat membolos pelajaran. Dan di suatu siang saat mereka kembali bolos dan merokok dengan santai, mereka saling ngobrol tentang Sajima yang mulai merekrut orang-orang buat bergabung ke Hanagumi, yang tentu saja mereka berdua dilewati. Yokoyama ngomong kalau dia tidak habis pikir kenapa dirinya masuk susuran, padahal jelas tidak cocok, dan diaminin sama Honda. Lalu terdengar suara dari luar tembok sekolah, dekat dari tempat mereka berada sekarang. Kemudian mereka malah mendengar percakapan pria dan wanita yang isinya tentang adegan enak-enak yang mereka lakukan tadi malam. Lalu masuklah Guriko, yang saat itu keduanya tidak ngeh siapa laki-laki berambut kribo di depan mereka ini. Guriko bertanya siapa mereka, lalu keduanya menyebut nama mereka masing-masing. Tapi dengan seenaknya Guriko ngomong, mulai sekarang kalian jadi asisten pribadiku. Namamu Windam dan Miklas. Kemudian Guriko mengeluarkan peluit dari saku dan meniupnya kencang. Kapanpun kalian dengar suara peluit ini, hentikan apapun yang kalian sedang lakukan dan segera datang ke hadapanku. Mengerti? Dua bocah itu segera komplain dengan keputusan semena-mena Guriko. Tapi orang di depan mereka malah tersenyum dan menendang tembok beton sampai pecah. Yokoyama dan Honda langsung ngeri melihat kekuatan tendangan yang tidak masuk akal itu. Guriko bertanya, apa tengkorak kalian bisa menahannya? Yang dijawab dengan gelengan kepala keduanya. Lalu Guriko berjalan pergi sambil tertawa-tawa. Tapi belum jauh dia menengok ke arah dua anak buah barunya itu. Namaku Hanaki Guriko, senior tahun lalu dan senior di tahun ini juga. Barulah keduanya semakin pucat pasi. Balik ke masa kini, ada 4 leader Hanagumi yang sedang berkumpul. Selain mengomentari tentang Windam dan Miklas, obrolan mereka jadi nyambung tentang perkataan Iba Akio tempo kemarin. Renji ngomong kalau Iba tidak salah, dan sesuai perkataannya, Hanagumi tidak bisa lagi mengabaikan tentang warisan
yang Iba Akio katakan itu. Ranmaru protes dan bertanya apa Renji akan membiarkan Hana dan Kuriko saling bertarung. Menurutnya, meski Hana memang kuat, tapi dia berpikir kalau Hana tetap tidak bisa mengalahkan Kuriko. Asai pun setuju tentang itu. Selain itu, Kuriko ini udah kayak abang-abangannya Hana. Osaki bahkan berharap tidak akan terjadi duel antara keduanya. Asai mengusulkan buat menarik Kuriko ke Hanagumi, semacam jadi penasehat. Tapi Renji menjawab itu tidak mungkin. Karena Kuriko adalah serigala penyendiri. Dia tidak akan mau dimasukkan dalam sebuah kelompok. Lalu Renji ngomong, jangan salah sangka. Aku sendiri juga tidak ingin itu terjadi, sama seperti kalian. Tapi mau bagaimana lagi? Jadi kesimpulannya, menurut Iba Akio, warisan dari generasi sebelumnya adalah Hanaki Kuriko. Agar Hana bisa diakui sebagai bos susuran, tentu saja dia harus mengalahkan Kuriko yang dianggap terkuat saat ini. Renji bilang, kupikir ini bukan tentang menang atau kalah. Ini masalah apa Hana mau atau tidak melewati tembok besar yang ada di hadapannya. Sementara itu di rooftop, Sajima, Tora, dan Hana sedang mendengarkan tentang kehidupan asmara Kuriko yang sekarang punya 9 pacar. Bahkan si playboy itu menceritakan adegan-adegan yang dia lakukan saat enak-enak sama pacar-pacarnya itu. Hana sampai mimisan mendengarnya. Lalu Kuriko bertanya ke Sajima, BTW, namamu siapa tadi? Buat yang ke-13 kalinya, nama saya Sajima Yusuke, leader kelas 1. Aku pengawal dan penjaga dari bos Hana, jawab Sajima dengan muka seriusnya. Kuriko bilang, kalau di ruangannya ada setumpuk DVD di bawah TV. Ambillah yang ketiga dari atas, isinya sangat menarik. Aku akan menyewakannya padamu. Bisa dipastikan itu ada DVD bokep ya bro. Sajima tanpa basa-basi langsung berlari kencang, diikuti sama Tora. Tinggallah Hana dan Kuriko yang masih tertawa melihat kelakuan adik kelasnya itu. Sedangkan Hana masih lemas membayangkan cerita Kuriko barusan. Pria kribo yang tadinya sudah berjalan pergi, lalu berbalik badan dan menghadap ke Hana. Hei Hana, kalau kamu mulai berpikir aku menghalangi jalanmu, datanglah padaku. Jangan sungkan. Sepertinya Kuriko paham kalau dirinya mulai jadi bahan omongan sebagai penghalang besar buat Hanagumi meraih dominasi penuh susuran. Yo, sampai sini dulu. Bagaimana kelanjutan situasi di susuran? Tetap pantengin Jomari channel ini saja. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa buat dipencet tombol subscribe dan like-nya. Jangan sungkan buat komentar juga. Buat yang sudah setia di channel ini, saya doakan sehat selalu dan diberi kekuatan menghadapi kerasnya kehidupan ini. Akhir kata, arigato dan sampai jumpa di video berikutnya. Uah. の旅